Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikade Anggun Priwitasari. Saya Dharma Kirtiakusuma. Saya Elis Lusfitria. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai melindungi sistem informasi. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem, nilai bisnis keamanan dan pengendalian, membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian, teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem, di mana kerentanan dan penyalahgunaan sistem ini terhubung ke internet tanpa firewall atau software antivirus, dapat membuat komputer mati selama atau bahkan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Celakanya, apabila komputer digunakan untuk berbisnis, kegiatan penjualan kepada pelanggan dan pembeli dari pemasok tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut terjadi. Hal ini membuat sistem komputer telah ditembus oleh orang luar yang mungkin mencuri atau menghancurkan data berharga, termasuk rahasia, data pembayaran dari pelanggan, yang akan membuat bisnis tidak dapat beroperasi lagi. Oleh karena itu, keamanan dan pengendalian sistem merupakan prioritas utama. Mengapa sistem sangat rentan? Bagi perusahaan atau individu dalam menyimpan data-data penting yang menyangkut privasi atau kerahasiaan perusahaan, apalagi perusahaan yang menggunakan web, sangat rentan untuk disalahgunakan. Ketika sejumlah besar data yang disimpan dalam bentuk elektronik membuat data tersebut menjadi lebih rentan dibandingkan data yang disimpan dalam bentuk manual. Mengapa? Melalui komunikasi jaringan, sistem informasi di lokasi yang berbeda saling berhubungan. Potensi akses yang tidak sah, penyalahgunaan, ataupun penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi pada setiap titik akses jaringan. Karena pada dasarnya web mempunyai akses yang sangat luas dan dapat diakses oleh semua orang, membuat sistem perusahaan dengan mudah mendapat serangan yang umumnya berasal dari pihak luar atau hacker. Perangkat lunak berbahaya, malicious software atau malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang mudah menyebar dan menginfeksi komputer. Tanpa disadari, sistem dan aplikasi pada inti komputer telah dirusak. Bahkan, informasi pribadi dapat diketahui dan disalahgunakan oleh orang lain hanya karena aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Demikian dengan malware, memiliki bagiannya tanpa disadari, sering dijumpai. Contohnya yaitu yang pertama, virus merupakan salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi data, menginfeksi, mengubah, dan merusak program komputer perusahaan. Yang kedua, worms merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya melalui kopian, dan secara mandirinya virus akan menyebar dengan cepat berbagai jaringan komputer melalui lubang atau port keamanan yang terbuka. Yang ketiga, Trojan horse merupakan sebuah komputer yang mempunyai kemampuan yang tidak bisa dilacak dan seakan-akan baik digunakan, yang ujung-ujungnya merusak sistem. Yang keempat, spyware. Secara umum, spyware merupakan sebuah aplikasi yang bisa membocorkan data atau informasi perilaku atau kebiasaan user komputer. Program tersebut bisa mengumpulkan berbagai informasi seputar user dan selanjutnya mengirim informasi tersebut ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu peretas dan kejahatan. Peretas dan kejahatan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu ataupun perusahaan dimanapun berada. Tujuannya sendiri beragam, bisa sekedar iseng, sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Ancaman internal karyawan.
Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelanggaran tidak ketahui, di mana banyak kasus pelanggaran data disebabkan ketidaktahuan karyawan. Mereka tidak sadar perbuatannya merupakan sebuah kesalahan yang bisa berdampak sangat besar dan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaannya. Salah satu contohnya yaitu salah mengirim email karena penerima memiliki email yang mirip. Yang kedua yaitu ceroboh, di mana menyimpan file penting perusahaan di tempat yang bisa diakses oleh semua orang, atau kehilangan laptop berisi data-data penting berharga dari perusahaan. Yang ketiga yaitu kesengajaan. Kedua jenis penyebab di atas bisa diklarifikasi sebagai human error, sedangkan yang satu ini termasuk dalam kategori kejahatan. Misalnya, karyawan atau mantan karyawan secara diam-diam mengumpulkan data dari perusahaan kemudian dijual kepada pihak ketiga atau ke pihak saingan. Ulah semacam ini biasanya disebabkan oleh alasan dendam, ancaman, atau tawaran uang dalam jumlah besar. Nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Banyak perusahaan yang enggan membelanjakan uangnya untuk keamanan karena hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pendapatan penjualan. Namun, perusahaan perlu mengetahui bahwa melindungi sistem informasi menjadi sangat penting bagi operasional bisnis dan layak untuk dipertimbangkan ulang. Perusahaan-perusahaan memiliki banyak informasi berharga yang patut untuk dilindungi. Nah, banyak ahli meyakini bahwa 40% dari semua bisnis tidak akan mampu pulih dari kehilangan aplikasi atau data yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 3 hari. Hal ini berdasarkan pada Focus Research tahun 2010. Nah, pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang sangat serius. Jadi, perusahaan tidak hanya harus melindungi aset dari informasi mereka sendiri, namun mereka juga harus menjaga aset informasi dari pelanggan, karyawan, dan partner bisnis mereka. Persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk menjaga dan melindungi catatan elektronik sebagaimana perlindungan terhadap hal-hal privasi. Yang pertama, jika seseorang bekerja pada industri pelayanan kesehatan, maka perusahaan harus mengikuti peraturan dari Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan pada tahun 1996. Yang kedua, jika seseorang bekerja pada perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, maka perusahaan harus patuh terhadap Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999. Dan yang ketiga, jika perusahaan bekerja pada sektor publik, maka perusahaan harus patuh terhadap Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan terhadap Investor tahun 2012. Barang bukti elektronik dan komputer forensik. Dalam tindakan hukum, perusahaan diwajibkan untuk menanggapi permintaan penemuan untuk mengakses informasi yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Nah, perusahaan akan terikat secara hukum untuk memberikan data tersebut. Biaya untuk menanggapi permintaan akan semakin besar jika perusahaan kesulitan mengumpulkan data yang dibutuhkan atau jika data rusak dan juga hancur. Kebijakan penjagaan dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik dan rekaman lainnya dikelola dengan baik, dapat diakses dan tidak ditahan terlalu lama atau dihancurkan terlalu cepat. Hal ini juga mencerminkan kesadaran bagaimana menjaga barang bukti potensial bagi komputer forensik. Nah, jadi apa itu komputer forensik? Nah, komputer forensik merupakan pengumpulan, pengujian, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer, di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Yang pertama, pengendalian sistem informasi. Nah, kontrol sistem informasi baik manual maupun otomatis terdiri dari 2 kontrol, diantaranya kontrol umum dan kontrol aplikasi. Nah, kontrol umum mengatur mengenai desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum seluruh infrastruktur yang ada di suatu organisasi. Nah, secara keseluruhan,
Kontrol umum ini terdiri dari kombinasi hardware, software, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara keseluruhan. Sedangkan kontrol aplikasi merupakan kontrol khusus yang unik untuk masing-masing aplikasi yang terkomputerisasi. Nah, kontrol aplikasi ini diklasifikasikan ke dalam kontrol input, kontrol pengolahan, dan kontrol output. Yang kedua, ada penilaian risiko. Nah, sebuah penilaian risiko menentukan tingkat risiko pada perusahaan jika kegiatan atau proses tertentu tidak terkontrol dengan baik. Namun, tidak semua risiko dapat diantisipasi atau diukur. Tetapi, sebagian besar bisnis pasti dapat memperoleh beberapa pemahaman tentang risiko yang sedang mereka hadapi. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Nah, sebuah kebijakan keamanan terdiri dari laporan peringkat informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi masalah teknis yang terlibat dalam menjaga sistem agar berjalan seperti biasanya. Nah, jadi manajemen harus memperkirakan berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai risiko yang dapat diterima. Yang keempat, perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan usaha. Nah, terkait dengan perencanaan pemulihan bencana, ini berfokus pada mekanisme atau masalah teknis yang terlibat dalam menjaga sistem agar berjalan seperti biasanya. Nah, seperti membuat cadangan file dan pemeliharaan sistem komputer cadangan. Nah, sedangkan untuk perencanaan kesinambungan usaha, ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat mengendalikan operasionalnya setelah terjadi suatu bencana. Dan yang kelima, ada peran audit. Nah, audit manajemen information system meneliti lingkungan secara keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi individu. Nah, jadi audit manajemen information system ini juga dapat memeriksa kualitas data. Selanjutnya, teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Bisnis memiliki sebuah kesatuan teknologi yang melindungi sumber-sumber informasi mereka. Kesatuan tersebut mencakup peralatan untuk mengelola identitas pengguna, mencegah akses tidak sah menuju sistem dan data, memastikan ketersediaan sistem, serta memastikan perangkat lunak. Yang pertama ada manajemen identitas dan autentitas. Perusahaan menengah dan besar memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan memiliki banyak sistem yang berbeda. Setiap sistem tersebut terdiri atas rangkaian pengguna tersendiri. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomisasikan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka. Memberi setiap pengguna sebuah data identitas khusus untuk mengakses sistem. Yang kedua ada Prewell, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Yang pertama ada Prewell. Prewell merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar lalu lintas jaringan. Biasanya Prewell ditempatkan antara jaringan internal dan privat milik organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya, seperti internet, walaupun Prewell juga digunakan untuk melindungi salah satu bagian jaringan perusahaan dari sisa jaringan lainnya. Kedua ada sistem deteksi gangguan. Selain Prewell, penyediaan keamanan komersial saat ini menyediakan sarana dan layanan deteksi gangguan untuk melindungi dari lalu lintas jaringan mencurigakan dan usaha untuk mengakses arsip dan database. Sistem deteksi gangguan mengutamakan alat promotor penuh waktu yang ditempatkan pada titik yang paling rentan. Yang ketiga ada perangkat lunak antivirus dan anti-software. Perangkat lunak antivirus software mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware termasuk virus komputer. Namun kebanyakan perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang telah diketahui sebelum ketika perangkat lunak itu diciptakan. Yang ketiga ada melindungi jaringan nirkabel. Standar keamanan pertama yang dikembangkan untuk WiFi yang disebut Wide Equivalent Property atau WEP
tidak begitu efektif dikarenakan kunci enkripsinya yang relatif mudah untuk dipecahkan, namun web memberikan beberapa kebebasan pada keamanannya jika pengguna ingat untuk mengaktifkannya. Yang keempat ada enkripsi dan kunci infrastruktur publik. Enkripsi merupakan proses transformasi teks dan data biasa jadi teks bersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerimanya. Kelima ada menjaga ketersediaan sistem. Ketika perusahaan banyak menggantungkan pendapatan dan operasionalnya pada penggunaan digital, mereka perlu mengambil langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia. Perusahaan yang bergerak pada industri penerbangan dan layanan keuangan dengan aplikasi penting yang mengharuskan proses transaksi online telah menggunakan sistem komputer. Yang keenam, ada isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Walaupun cloud computing dan perkembangan mobile digital platform memiliki potensi yang memberikan keuntungan yang sangat besar, keduanya mempunyai tantangan dalam hal keamanan dan keandalan. Yang pertama, keamanan dalam cloud computing. Ketika kegiatan pemrosesan terjadi dalam hal cloud computing, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif yang masih ada dalam perusahaan yang memiliki data tersebut memahami bagaimana penyediaan cloud computing mengorganisasikan layanan dan mengelola data menjadi hal penting. Yang kedua, mengamankan platform mobile. Jika perangkat mobile melakukan banyak fungsi komputer, mereka harus aman seperti layaknya PC desktop dan laptop terhadap malware, pencurian dan kehilangan secara tidak sengaja, akses tanpa izin dan perentesan. Perangkat mobile yang mengakses sistem dan data komputer membutuhkan perlindungan khusus. Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan termasuk perangkat mobile dengan detail tambahan bagaimana perangkat mobile didukung, dilindungi, dan digunakan. Yang ketujuh ada menjaga kualitas perangkat lunak. Sebagai tambahan untuk mengimplementasikan keefektifan, keamanan, dan pengendalian, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak dengan menggunakan matris perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Matris perangkat lunak merupakan penilaian yang objektif dan sistem dalam membentuk pengukuran dan terkuantifikasi. Penggunaan matrik yang sedang berjalan memungkinkan Departemen Sistem Informasi untuk bersama-sama mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.